Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita ada di hari yang baru dalam berkat pemeliharaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena melalui program Bible and Coffee ini ada begitu banyak umat Tuhan terus dibangkitkan imannya, terus diteguhkan hatinya untuk tetap setia, untuk tetap mencari Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Yang kedua, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan sediakan damai sejahteranya buat kita dalam keadaan apapun. Itu sebabnya bagian kita adalah tetap cari Tuhan, bagian kita tetap melekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan ada atas setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini melalui program Bible and Coffee, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati dan rindu agar boleh menjadi berkat. Ayo bagikan kembali renungan singkat ini sehingga bukan hanya kita yang diberkati saudaraku, bukan hanya kita yang dikuatkan, bukan hanya kita yang dibangun imannya, tapi ada banyak orang juga mengalami lawatan Tuhan, ada banyak umat Tuhan juga mengalami lawatan Tuhan. Sehingga pada akhirnya melalui hidup saudara dan saya, kita boleh tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya pembelaan dari Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya kami rindu untuk memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau berjanji untuk mendapatkan apapun. Engkau menjanjikan kepada kami Tuhan untuk mengaruniakan hal-hal yang baik, menambahkannya kepada kami ketika kami memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mencatat kisah keluar bagaimana perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Dalam tuntunan Tuhan mereka melangkah, dalam perjalanan itu Tuhan pelihara mereka. Namun di sisi lain, mereka bangsa Israel seringkali melupakan Tuhan dengan segala perbuatan. Dan itu Alkitab catat sebagai sebuah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Mazmur 78 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Mazmur 78 ayat 41 sampai dengan 43 bilang begini, berulang kali, bayangkan berulang kali mereka umat Tuhan ini mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya. Mereka tidak ingat kepada hari di mana Tuhan membebaskan mereka daripada lawan. Mereka tidak ingat ketika Tuhan mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di Padang Zoan. Mereka tidak ingat. Dan itu yang Alkitab catat, pemazmur katakan, itu menyakiti hati yang kudus dari Israel. Menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita melupakan segala perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita dan kita mulai beralih dari Tuhan. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Dan itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita, bukan? Ketika kita lagi butuh pertolongan Tuhan, kita datang, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, Tuhan sembuhkan sakit penyakit saya, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Dan ketika Tuhan pulihkan, ketika Tuhan buat mujizat, ada banyak dari kita justru melupakannya. Dan hal ini pernah tercatat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta yang datang cuma 1. Itu membuktikan bahwa 1:10. Seperti itulah orang yang ketika mengalami pemulihan dari Tuhan, ketika mereka mengalami lawatan Tuhan, ketika Tuhan buka jalan dalam hidup mereka dan mereka melupakan Tuhan. Karena seringkali kita sudah nyaman, ayo udahlah gak perlu Tuhan, kan Tuhan udah tolong saya, oh terima kasih Tuhan, ya udah selesai. Setelah itu tidak lagi beribadah, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi berdoa, karena udah terlalu sibuk dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita tahu betul bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita menyakiti hati Tuhan.
Seorang menyakiti hati Tuhan ketika dia melupakan Tuhan dengan segala perbuatan yang ajaib yang pernah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya percaya ada banyak dari kita sudah sering kali mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak dari kita sebenarnya sadar kok, saya nggak layak menerima ini. Saya nggak layak menerima apa yang sebenarnya sudah saya terima daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena saya pintar, bukan karena saya menjalin rekanan dengan orang-orang banyak, orang-orang besar, maka saya ada saat ini. Bukan. Kalau kita mau jujur, semua karena kemurahan Tuhan kok. Semua karena Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Itu sebabnya ayo jangan lupakan Tuhan. Engkau sedang menyakiti hati Tuhan ketika engkau banyak kali mengecap kebaikan Tuhan dan kau melupakan Tuhan karena pemberiannya. Hal yang sama seringkali terjadi sudah dikasih dalam Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Hakim-Hakim. Salah satu contohnya aja dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33 dan 34. Saudara bisa lihat Hakim-Hakim pasal 8 ayat 33 dan 34 bilang begini. Setelah Gideon mati, maka kembalilah orang Israel berjalan serong. Jadi ini ritme yang terus menerus berulang-ulang. Ketika ada tekanan bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain, mereka menangis, mereka berseru, mereka minta ampun sama Tuhan. Tuhan kirimkan hakim, Tuhan kirimkan penolong, Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan. Setelah mereka ditolong, setelah mereka lihat jalan keluar, setelah keadaan nyaman, mereka lupa lagi. Ini yang terjadi sama. Ketika Gideon meninggal, kita katakan bangsa Israel kembali jalan serong mengikuti para Baal, membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Ayat 34, orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Tidak ingat. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai ketika hanya susah saja kita datang sama Tuhan. Tapi ketika keadaan semua baik, ketika keadaan semua tercukupi, ketika anak-anak berhasil, ketika kita sehat, ketika kita sukses, ketika kita diangkat Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Sadar diri, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Amin saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang sadar diri. Kita sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan saya gak akan ada sebagaimana saya ada saat ini. Itu sebabnya saya tidak pernah sekali-kali boleh melupakan kebaikan Tuhan yang terlalu banyak dalam kehidupan kita untuk kita ingat. Amin. Karena ketika engkau melupakan kebaikan Tuhan, kau melupakan pertolongan Tuhan, kau melupakan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, engkau sedang menyakiti hati Tuhanmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Oh, seringkali kami melupakan Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami melupakan Tuhan dengan segala cara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kalau kami boleh ada tempat di mana kami ada, kami percaya semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Melalui firman-Mu saat ini Tuhan, biarlah kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan melupakan Tuhan. Kami tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan melupakan apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lihat setiap hati yang dibuka hari ini. Untuk mereka menerima lawatan Tuhan. Sehingga kami tetap dalam keadaan apapun, kami sadar Tuhan selalu ada bagi kami. Baik susah, senang, suka, duka. Ada masalah, gak ada masalah, ada pergumulan, tidak ada pergumulan. Kami tahu kami harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami harus tetap dekat kepada Tuhan. Lawat setiap kami, masing-masing kami, dimanapun umat-Mu berada. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Secara khusus mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Kami mengalami kesembuhan, kami ingat selalu kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, mujizat yang Tuhan buat. Sehingga hati kami terus mengingat dan memandang Tuhan dalam setiap hari kehidupan kami. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat, lawatan Tuhan nyata atas kami masing-masing di rumah kami. Kami mengalami lawatan Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Hari ini kita belajar. Dengan kita melupakan Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kita sedang menyakiti hati Tuhan. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan. Tetaplah ingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati kita.